وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم جنة وينفعنا بأسرارهم في الدين والدنيا الآخرة. لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah. Wa dalilu ala wujudihi ta'ala hudusul alami ay wujuduhu ba'da adam wal alam ajramun kadzawat wa'rad kal harakati was sukuni wal alwan wa innama kana hudusul alam dalilan ala wujudillahi ta'ala li'annahu la yasihu an yakuna hadasan binafsihi min ghairi mujid yujiduhu. Nah, jamaah kita melanjutkan dari pembahasan yang semalam. Berbicara tentang wujud, wajib wujud bagi Allah. Dan setelah kita diantarkan dengan sifat wujud bagi Allah, keberadaan adanya Allah, kemudian diantarkan pembuktiannya. Di apa sih yang menjadi pembuktian keberadaan ada bagi Allah atau keberadaan wujud bagi Allah? Dan tanda bukti atau yang membuktikan atas adanya Allah itu dengan bukti adalah hudusul alam, barunya alam. Barunya alam ini menjadi pembuktian adanya Allah. Artinya baru ini diperjelas adalah wujudihi ba'da adami.
adanya alam itu, di alam ada ini setelah tidak ada. Di mendalili hudus atau baru-baru itu apa? Baru itu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi apa-apa yang tadinya tidak ada itu menjadi ada. Itu ya pasti ditemukan barunya. Yan, itu arti daripada baru. Apa arti dari baru itu? Baru itu artinya adalah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, itu ditujukan kepada alam. Di alam ini tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi disebut namanya baru. Wal alam ajramun kadzawat wa arad. Isinya alam itu, isi daripada alam itu isinya adalah jirim, seperti beberapa zat-zatnya ini adalah jirim dan arad. Jirim dan arad itu adalah zat dan sifat. Yang mau dibicarakan alam ini adalah isinya adalah zat dan sifat. Kalau kita bicara jirim itu adalah zatnya, tapi kalau bicara zat belum tentu jirim. Kita sering ngomong alam sampai ada ilmu alam, tapi ditanya isinya alam, zatnya alam itu apa, dan bagaimana sifatnya yang bagaimana itu jarang paham. Memang alam itu apa? Alam itu ya isi bumi, langit, isinya bumi dan langit. Isinya bumi dan langit itu apa? Banyak. Ya, repot kan? Jadi kalau bukan orang tauhid, dia tidak akan tahu isinya alam. Bisa menyebutkan alam, tahu namanya, tapi tidak tahu yang dinamai. Jadi isinya alam itu ya, yang wujudnya itu jirim, dan sifatnya itu arad, itu alam. Arad seperti apa? Kal harokati wasukun, seperti gerak, diam, wal alwan, ya, dan beberapa warna, rasanya, bentuknya itu semua masuk dalam kategori alwan. Ya, ada gerak, diam, dan beberapa macam-macam alwan itu beberapa macam-macamnya, seperti yang bukan gerak, bukan diam, seperti warna, rasa, bentuk, dan sebagainya, kan itu daripada sifatnya selain daripada jirim itu aradnya. Kemudian wa inna ma kana hudusul alam, dan pastinya adanya si alam itu menjadi dalil atas adanya Allah, dan adapun pastinya adanya barunya alam. Ya, kalau kita mengatakan barunya alam menjadi dalil akan adanya Allah, itu alasannya apa? Li'annahu la yasihu ayyakuna hadatsan binafsi. Karena tidak sah
menurut siapa saja, akal siapa saja. Sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada itu ada dengan sendirinya. Sesuatu yang tidak ada kok menjadi ada terus ada dengan sendirinya itu tidak sah menurut akal siapa saja dah. Kecuali orang yang nggak waras lah ya. Makanya ini saja. Saya enteng lihat gelas gambaran itu ya. Gelas itu tadinya tidak ada di atas meja, kok tahu-tahu ada di atas meja. Jadi adanya si gelas di atas meja itu tentu ada yang naruh apa tidak. Makanya oh itu gelas jalan sendiri misalnya. Tadi tidak ada menjadi ada, itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang naruh istilah. Ya akal siapa saja yang mau terima nggak ada. Yang tadinya tidak ada kok menjadi ada, kok ada dengan apa? Ada dengan sendirinya. Ente yang tadinya tidak ada menjadi ada, ya. Tadinya kan tidak ada di dunia menjadi ada. Di dunia itu ada yang naruh. Tidak beda dengan gelas. Tadinya tidak ada di sini, kemudian menjadi ada di sini, kok ada dengan sendirinya, itu mustahil atau tidak sah yang demikian. Jadi tanpa ada yang menjadikan atau tanpa ada yang naruh, ya, min ghairi mujid yujiduhu. Jadi selain tidak adanya yang menjadikan atau dijadikan itu mustahil. Alasannya li'annahu qabla wujudi, karena wujudi musawiyan li adamihi. Karena sebelum ada itu sama dengan apa? Sama dengan tidak ada. Sesuatu yang ya, sebelum kita ini ada sama dengan tidak ada, belum juga sih? Sebelum kita ada itu sama dengan apa? Sama dengan tidak ada. Sebelum kita tidak ada itu disebutnya apa? Kita sebelum ada di sini sebutnya apa? Mungkin ada. Nah, yang namanya mungkin ada itu sama dengan tidak ada apa enggak sih? Sebab ada dan tidak adanya itu derajatnya sama. Ya, kita sebelum lahir sama dengan apa? Sama dengan tidak ada. Setelah lahir baru disifati apa? Setelah lahir disifati baru. Nah, sebelumnya lahir ya sama dengan tidak adanya. Falamma wajada wazala adamuhu. Maka ketika terjadi adanya itu wazala adamuhu, bergeser ketiadaannya. Tadinya kan mungkin ada ya, sama dengan tidak ada. Tapi ketika lahir ada, bergeser ketiadaannya menjadi ada. Maka
Alimna anna wujudahu tarajih ala adamihi. Nah itu akhirnya kita tahu bahwa wujud itu lebih unggul daripada ketiadaannya. Wujud itu lebih jelas daripada ketiadaan. Kalau tidak ada kan nggak jelas ya. Tapi kalau wujud jadi jelasnya. Lebih unggul. Waqad kana hadzal wujud musawiyan li adamihi. Maka telah jelas inilah ya disebut wujud itu sama dengan adam, maka tidak sah apabila adanya itu lebih unggul daripada adamnya atau adam binafsihi. Namanya ada dengan sendirinya, tidak ada yang mewujudkan, ya tidak beres, ya benar, tidak sah. Atau adam sendiri juga tidak sah. Nah, namanya lagi tadi kita gambarkan gelas yang di atas meja, tadinya nggak ada di atas meja kan sama dengan tidak ada ya. Kemudian si gelas itu ada di atas meja. Menanyakan gelas itu yang naruh siapa? Nggak ada yang naruh, itu gelas ada dengan sendirinya. Akal terima nggak kira-kira? Nggak, mustahil kan begitu kan? Mustahil, tadinya tidak ada menjadi ada di atas meja kok ada dengan sendirinya. Ini salah satu nih. Kemudian yang tadinya gelas itu diketahui di atas meja, kemudian nggak ada gelas itu. Gelas itu berpindah, nggak ada. Tanya lagi, itu gelas di mana? Oh, itu gelas ngilang sendiri, nggak ada sendiri. Terima nggak akal? Berarti sama kedudukannya. Ada sendiri ya tidak terima akal. Nggak ada sendiri juga tidak terima sih akal. Pasti ada yang mengadakan dan juga ada yang meniadakan. Nah, kita kembali contoh gelas itu. Gelas itu bagian dari alam. Apa yang sama dengan gelas ya alam. Karena gelas itu punya tempat. Dan gelas juga punya sifat arad. Nah, bedanya apa dengan kita? Sama. Kita punya tempat. Nanti wujudnya gelas itu ya jirim. Sifatnya gelas juga arad. Arad sifatnya jirim. Wujudnya kita juga arad sifatnya jirim. Wujudnya nggak ada beda kita dengan gelas. Fata'ayyanu anna lahu marjuhan ghairihi wa huwa allazi arjada li annahu tarajjaha ahadul amrayni mutasyawiyan min ghairi murjih, itu muhalun. Maka jelas rasanya bagi wujud itu lebih unggul ya selain daripada wujud, yaitu yang mana wujudnya si gelas tadi lebih unggul, lebih jelas daripada adanya, daripada tidak adanya. Nah, kemudian ketiadaannya itu setelah ada kelihatan berubah. Tadinya tidak di sini, kemudian menjadi ada di sini. Kok umpamanya bergerak sendiri atau ada dengan sendiri di atas gelas yang mustahil. Terus kemudian setelah dilihat tidak ada gelas di atas meja, itu tidak ada dengan sendiri juga mustahil. Maka hasilnya apa? Pasti ada yang meniadakan dan ada yang mengadakan. Nah, digambarkan di sini. Dua perkara tadi sama
keadaannya ada maupun tidak adanya, ya, itu tidak saling mengungkuli. Mamanya si ada dengan sendirinya tidak diterima oleh akal atau mustahil, ketiadaannya sendiri itu mustahil. Berarti butuh apa? Butuh kepada yang mengadakan, dan harus juga butuh kepada yang meniadakan. Masalan, contoh lagi, hanya si Zaid atau Umar tadi ya, atau si gelas sama dah. Qabla wujudihi yajuzu ayyujada fi sanati kadza, misalnya. Umar kita sama ya, Zaid. Sebelum wujudnya, sebelum adanya, itu boleh akan terjadi, akan ada Umar akan ada pada tahun sekian. Mamanya Umar akan lahir atau Zaid akan lahir nanti tahun sekian, boleh nggak? Sebelum wujudnya nih ya. Ya, kita sebelum wujud masih belum lahir lah. Kita mau lahir kapan saja boleh nggak? Boleh. Si Zaid sebelum lahirnya ya boleh saja, kapan tahun saja, kapan tahunnya boleh akan terjadi, adanya boleh. Ya. Kemudian wayajuzu ayyabqa ala adamihi, dan boleh juga selamanya tidak ada, boleh nggak? Akan ada lahir nanti tahun sekian misalnya, dan mamanya tidak akan pernah ada juga boleh. Alam ini mamanya sebelum adanya boleh saja, mau ada kapan saja boleh nggak? Umpamanya alam ini nggak ada selama ini juga boleh. Kenapa boleh? Ada, boleh ketiada, boleh boleh lah ada, boleh tidak ada, boleh lahir, boleh juga tidak lahir. Makanya kita tidak akan dilahirkan selamanya tidak lahir. Di dunia ini kita tidak akan lahir di dunia ini, mamanya boleh nggak? Boleh. Andai kata lahir ya juga ada waktunya. Nah sebelum lahir ada waktunya nggak? Nah ketika lahir pasti berbarengan dengan waktu dan tempatnya. Tapi ketika belum lahir, ya kapan saja kan pasti ada, nunggu waktu apa enggak? Karena nunggu bebarengannya. Ya, setiap harilah, setiap bayi yang lahir itu bertepatan ditanyakan harinya, ditanyakan waktunya dan tempatnya. Karena kalau ditanyakan tempatnya berarti di sini jirimnya lahir kan begitu. Dan bebarengannya setelah tempat ditanyakan lagi apa? Waktunya. Di mana lahirnya dan kapan lahirnya. Lah kalau sebelum lahir, ya sebelum lahir nggak ditanyakan waktu dan tempatnya. Mamanya sebelum lahir akan lahir itu kan, akan lahir tahun sekian mamanya ya. Tempatnya di Mesir, ya boleh. Ya. Tiap saat selalu yang namanya seisi alam ini berganti-ganti terus. Nasib kita, bagian kita berganti-ganti terus enggak? Dari kita bayi, lahir dewasa, kan? Lahir nanti tua, umpamanya sebaliknya kita tidak akan tua selamanya, boleh enggak? Seperti kita dimatikan oleh Allah Ta'ala, bayi kita ditiadakan tuanya kan. Tidak akan pernah tua, karena apa? Matinya dalam keadaan bayi. Mamanya matinya dalam keadaan dewasa. Ya. Ketika mati dewasa, bayinya sudah nggak ada kan. Berarti berubah menjadi dewasa. Belum sampai tua, kita mati.
Matinya sudah tua apa belum? Tuanya ada enggak? Enggak ada. Nah, kalau kita sampai jadi tua ya boleh, enggak jadi tua juga boleh. Nah, dari bayi menjadi dewasa itu ganti apa enggak sih? Waktunya ganti, tempatnya juga diganti. Jadi kembali. Nah, wa yajuzu an yabqa ala damihi mamanya, dan boleh akan selamanya tidak ada boleh. Karena alasannya fa wujuduhu musawiyan li adamihi. Wujudnya si barang tersebut, wujudnya si kita tersebut itu sama dengan ketiadaannya. Falamma wajada wazala adamu. Dan ketika terjadi wujud maka bergeser ketiadaannya. Namanya kejadian kita ada yang sekarang itu menggeser ketiadaan yang tadi. Nah, itu menggantilah ya. Adanya kita yang sekarang itu mengganti tidak adanya yang tadi. Yang tadi masih ada enggak kita? Enggak ada. Gelas tadi di sini, namanya ya gelasnya. Kemudian kok pindah di bawah misalnya, itu jadinya apa gelasnya? Geser dari tidak ada menjadi ada. Ini namanya gelas ini atau tutup ini di atas meja berpindah jadi ke bawah misalnya. Itu tutup yang di bawah apa yang di atas? Ganti apa enggak tutupnya ini? Kira kan tutupnya masih utuh, ganti ini tutup. Oh, kita tadinya bayi, lahir bayi ya, kemudian lahir dewasa. Kita berapa kali lahir ini? Jadi kita itu tiap hari lahir, bukan lahir itu kelihatan, maknanya begitu. Lah yang kita itu yang kemarin masih kelihatan oleh mata enggak? Barangnya masih ada. Jadi kita ini tiap hari lahir. Kalau kita mau mengatakan hari lahir kita, ulang tahun hari kelahiran kita, ya tiap saat, gak sempet lah. Ya lahir bayi, lahir lagi dewasa gitu aja lah. Lahir lagi tua, lahir terus tiap saat. Sehingga sampai kita nggak berasa kayak kita itulah ada dengan sendirinya lah. Akhirnya itu tadi akarnya kencampuran ateis. Dasar akal komunis kan dikira ada dengan sendirinya. Nah, akal komunis itu akal orang ya anti Tuhan lah. Jadi akalnya menganggap Tuhan itu tidak menjadikan kita menganggap Tuhan itu enggak ada. Jadi orang yang menganggap dirinya ada dengan sendirinya itu sama dengan akalnya orang komunis itu. Hanya orang komunis itu kan menganggap Tuhan tidak, itu anggapan dia. Dia nggak sadar sih. Ini kalau sadar, wong kita itu tadinya nggak ada menjadi ada, barang yang terus dari ada menjadi tidak ada. Selalu kita itu begitu lahir terus ada lagi, ada lagi, ada lagi. Kalau kita ada yang sekarang berarti menggeser keberadaan yang tadi. Menggeser itu keberadaan yang tadinya ada menjadi tidak ada. Jadi adanya itu enggak tetap. Kalau kita kepingin tahu bahwa kita itu bakal tidak ada, bagaimana caranya? Kita itu bakal tidak ada. Caranya bagaimana? Caranya melihat nanti. Kalau kita nanti itu ada, sekarang ini kita hanya akan mengatakan sekarang bakal tidak ada. Nah, kalau kita mengatakan kita ini sekarang baru, melihatnya bagaimana? Melihatnya kita tadi kita ada kemudian menjadi tidak ada. Yang sekarang ini kita ada tadinya
Tadinya nggak ada. Wong kita sekarang di sini tadinya nggak ada di sini. Gelas yang tadinya di atas meja, kemudian ada di bawah, berarti ada tadinya nggak? Lalu begitu lahir lagi, lahir lagi. Ini falamma wajada wazala adamu fi zamanil ladzi wajada fihi, maka alamna anna wujudahu bi mawjudin bi mujid la min nafsi. Nah, baru kita tahu kata keberadaannya itu bimujid, ada yang menjadikan, la min nafsihi, bukan dari diri kita sendiri. Ini mamanya, ini keberadaan sekarang ini ya, kita corona. Kapan kira-kira corona itu nggak adanya? Itu kata saya kayak lah kalau ada terus boleh enggak? Ya boleh saja. Tambah banyak boleh. Seluruh dunia yang sekarang ini, seluruh dunia bakal mati semua, boleh enggak? Mati massal juga boleh, gantian juga boleh, sama. Mau menanggulangi bagaimana supaya tidak terjadi kematian, lah bagaimana yang menanggulangi juga mati. Ini aneh udah. Karena ya akalnya akal apa tadi? Akal ateis itu sulit sudah. Diajak ngomong sulit, kalau nggak ngaji tauhid maunya sendiri nggak bakalan paham. Maka di sini fahasilu dalil, maka hasilnya yang membuktikan, ya, menjadi membuktikan antakula al alam min ajromin wa arodin hadisun. Maka ini kalau kita mengetahui perubahan-perubahan tersebut dari tidak ada menjadi ada, atau yang tadinya ada menjadi tidak ada, perubahan tersebut baik itu dari jirimnya maupun arad itu baru. Sesuatu yang baru itu kan dari tidak ada menjadi ada ya baru, terus dari tidak ada menjadi ada juga baru. Artinya wujudu ba'da adamin, ba'da adam wa kullu hadisin, dan semua barang yang baru bisa disimpulkan la budda minal muhdits, sesuatu yang baru itu pasti ada yang menjadikan. Maka hasilnya menyimpulkan, hasilnya apa? Fayan taju annal alam la budda lahu minal muhdits, bahwasanya semua alam itu pasti ada yang mengadakan. Ya, dia berarti kan bisa tahu begitu, bisa menyimpulkan bahwa baik itu jirim maupun arad itu baru, dan tiap-tiap yang baru itu pasti. Pastinya apa? Ada yang mengadakan. Maka wahadza dalil wahadzal ladzi yastafadu bidalil akli, maka ini yang mana menjadi faedah pada hukum akal. Jadi akal ini tidak mau menerima apabila sesuatu yang baru itu terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menjadikan. Wa amma qaulul muhdits yusamma bilafzil jalalah asy-syarif wa bi baqiyatil asma fa huwa mustafadu minal anbiya alaihim afdhalus salatu wassalam. Dan adapun keberadaannya menjadikan itu dinamakan dengan lafaz jalalah yang mulia, dan seluruh nama-nama yang mulia yang berfaedah, ya, faedahnya itu berita itu diambil dari para nabi. Jadi kita tahu penamaan-penamaan, ya, Allah yang maha luhur,
atau penama-nama yang menjadikan alam semesta ini itu mengambil daripada apa yang disampaikan oleh para nabi dengan nama-nama yang luhur. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu semua adalah pencipta alam semesta. Jadi isi daripada lafaz-lafaz Asmaul Husna ini isinya itulah nama-nama pencipta alam semesta. Itu mau pilih mana nama mana dah. Ini Allah huwa mujid, Ar-Rahim wa mujid. Jadi ente menyebutkan nama kemuliaannya Allah Ta'ala sudah. Mau menyebutkan siapa pencipta alam semesta, dia Rahim. Penciptanya adalah Rahim. Dia mau ngomong Allah huwa wajibul wujud, mau ngomong Ar-Rahim wajibul wujud. Jadi ente mau nyebut nama siapa saja lah. Di antara nama-nama yang mulia yang diajarkan oleh para nabi. Itu. Maka fatanabbaha alladzil mas'alah, maka menjadi pengingat masalah tersebut, yakni wa hadza dalil alladzi sabaqa wa huwa hudusul alam dalilun ala wujudihi ta'ala. Yang mana sebelumnya yaitu barunya alam itu menjadi dalil keberadaan adanya Allah Ta'ala. Jadi ngomong adanya Allah, kalau nggak kata-kata Allah itu nama zat wajibul wujud, nama yang mengadakan seisi alam semesta. Nah, yang dinamai yaitu adalah zat wajibul wujud. Kemudian wa amma dalilu hudusul alam fa'lam anal alam ajramun wa aradul faqad. Maka di sini ada pun dalil yang membuktikan atas barunya alam ini, maka tahulah bahwasanya namanya alam itu isinya adalah jirim dan a'rad saja. Jadi yang bisa digambarkan alam itu isinya jirim dan a'rad saja. Jadi, kalau kita mengatakan barunya alam, ada menjadi pembuktian adanya yang mengadakan, dan yang mengadakan itu adalah namanya Allah. Sekarang barunya alam pun dibuktikan. Ya, kalau barunya alam itu menjadi bukti adanya yang menciptakan, sekarang apa bukti daripada barunya alam? Jadi barunya alam menjadi dalil adanya yang mengadakan. Kalau bukti barunya alam beda lagi ini. Jadi mengatakan barunya alam menjadi dalil adanya yang mengadakan, sekarang barunya alam dibuktikan lagi. Jadi dal dan madlul, bukti dan dibuktikan. Kalau barunya alam itu menjadi bukti adanya pencipta, sekarang barunya alam dibuktikan dengan apa? Insya Allah akan kita lanjutkan pada esok hari. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana ashrafna ala Allah fatub alaina taubat taghsili kulli haubah wastur lana al-awrati wa amini ra'ati wa ghfir li wali rabbi wa maulidina ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah adina suhbah wal muslimina ajma'a amin ya rabbi asma' fadlan wajudan manna la bikisabim minna bil mustafa rasuli la bikulli sulin salla wa salam rabbi alaihi haddal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasi suhbi alhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.